Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan Yesus, selamat pagi. Selamat kita bersama kembali beribadah kepada Tuhan dalam ibadah raya pada pagi hari ini. Mari berdiri bersama. GBDI Tunggul Permanu, sekali Yesus, tetap Yesus. Betapa hatiku berterima kasih kepadamu Tuhan. Haleluya.
bersyukur pada hari ini kami beroleh berkat sehat dari Tuhan. Sehingga kami boleh beribadah kembali kepada Engkau. Inilah persembahan kami. Sesuai dengan firman-Mu, kami mempersembahkan hidup kami sebagai persembahan yang kudus, hidup dan berkenan kepada Engkau. Pakai setiap kami untuk menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Berkati kami sidang jemaat-Mu tempat ini yang ada hadir berbakti memuliakan, meninggikan nama Tuhan. Roh Kudus bekerja atas setiap pribadi, sehingga apa yang kami kerjakan memuliakan nama Tuhan dan mendatangkan berkat bagi semuanya. Kami serahkan dari awal sampai pada akhirnya nanti dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Kita punya Allah yang besar dan heran. Yesus namanya. Haleluya. Allah kita heran dan besar. Allah kita
Yesus heranlah. Oh cintanya, oh heranlah. Kuasanya, oh heranlah. Heranlah. Sekali lagi nama Yesus. Nama Yesus heranlah. Cintanya, oh heranlah. Kuasanya, oh heranlah. Heran lebih dari heran namanya, heran kuasanya. Nama Yesus heranlah. Oh haleluya. Heran namanya, heran kuasanya. Nama Yesus. Nama Yesus heranlah. Oh haleluya. Oh haleluya. Oh haleluya. Puji Tuhan. Silakan duduk kembali. Nama Yesus yang selalu ada dalam hati kita. Nama yang heran, kuasanya yang heran. Tidak akan pernah berubah. Dulu, sekarang, sampai selamanya. Haleluya. Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Haleluya, 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 haleluya. Kuasanya tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Kuasanya tidak berubah, tak berubah selamanya. Haleluya, 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 haleluya. Sekali lagi kuasanya, kuasanya tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Kuasanya tidak berubah, tak berubah selamanya. Puji haleluya, 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 haleluya. Mari kembali berdiri bersama. Allah itu baik. Allah itu baik. Sungguh baik bagi ditunjukkannya, ditunjukkannya kasih setianya. Yang menyediakan yang ku perlukan. Menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan nyata bagi
persembahan pujian kur dari pemuda remaja disilahkan untuk memuji Tuhan.
Haleluya, puji Tuhan. Tuhan tahu, Tuhan mengerti dan Tuhan dengar apa yang menjadi setiap permohonan kita. Bahkan Dia lebih tahu dari apa yang kita doakan. Puji Tuhan, persembahan yang pertama bagi Tuhan. Kita pujikan lagi Tuhan Yesus tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Haleluya, 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 haleluya. Kuasanya tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Kuasanya tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Haleluya, 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 haleluya. Sisanya tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Sisanya tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Haleluya, 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 haleluya. Puji Tuhan, siapkan hati kita bersama untuk firman-Nya. Mari berdiri. Tuhan punya rencana yang lebih indah. Firman-Nya memberi masa depan, damai sejahtera dan penuh harapan. Haleluya. Tuhan, ku percaya rencana-Mu indah, walau saat ini aku mengerti. Engkau telah berfirman, memberi masa depan, damai sejahtera, penuh harapan. Getar rencana-Mu indah bagiku, getar kehendak-Mu baik bagiku. Getar rencana-Mu sempurna bagiku, getar jalan-jalan-Mu yang terbaik bagiku. Haleluya. Tuhan, ku percaya rencana-Mu indah, walau saat ini aku mengerti. Dia yang berfirman,
semuanya dengan sukacita, dengan kasih Kristus Ibu Sul berdoa untuk firman Tuhan dan kami serahkan pada hamba yang melayani. Terima kasih kami saat ini datang ke hadirat Engkau Tuhan, kami hanya untuk memuji memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau tahu Tuhan apa yang menjadi kedatangan kami. Engkau tahu Tuhan apa yang kami alami ya Tuhan. Tuhan Yesus, kuserahkan Tuhan hanya di dalam Engkau. Tuhan Yesus, kami sebentar akan menerima sabda firman Engkau Tuhan. Tuhan Yesus, siapkan hati kami Tuhan, supaya hati kami ini hati yang subur, boleh menerima firman Engkau ya Tuhan. Tuhan, biar firman Engkau boleh ada dalam hati kami setiap hari, kami selalu ingat akan firman Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Aku tahu Tuhan Engkau memberikan kekuatan dalam kehidupan kami. Engkau Tuhan selalu melindungi kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan Yesus, kami hanya bisa bersyukur kepada Engkau dengan keadaan kami yang ada pada saat ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kuserahkan dan kupasrahkan Tuhan doa dan ucapan syukur kami ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Saya ucapkan selamat pagi, selamat kita menikmati hadirat Tuhan. Kita sudah memuji muliakan nama Tuhan. Kita percaya semuanya berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Terima kasih buat Bapak Ibu Gembala yang memberikan saya kesempatan untuk sama-sama kita belajar tentang firman Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita dalam Kidung Agung. Kitab Kidung Agung pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-15, mari kita baca bersama-sama. Sekali lagi, Kidung Agung pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-15, kita akan baca bersama-sama. 1, 2, 3. Tangkaplah bagi kami rubah-rubah itu, rubah-rubah yang kecil yang merusak kebun-kebun anggur kami yang sedang berbunga. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Pagi hari ini saya memberi tema rubah kecil merusak kebun anggur. Rubah kecil merusak kebun anggur. Kitab Kidung Agung adalah kitab puisi yang ditulis oleh Raja Salomo. Isi dari kitab Kidung Agung adalah mempelai laki-laki dan mempelai perempuan saling puji memuji. Dan Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kitab ini, kitab Kidung Agung ini adalah gambaran hubungan Kristus sebagai mempelai laki-laki dan mempelai perempuan adalah gereja, saya dan saudara. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara baca di rumah, bahasa-bahasanya baik, bagus, romantis, saling memuji antara mempelai laki-laki dan perempuan, itu adalah gambaran hubungan Kristus sebagai mempelai laki-laki dan mempelai perempuannya adalah gereja, yaitu saya dan saudara. Nah, pada pagi hari ini kita sudah membaca satu ayat. Dalam ayat 15 tadi, tangkaplah bagi kami rubah-rubah itu, rubah-rubah yang kecil. Jadi saudara, rubah ini adalah binatang kecil yang suka merusak tanaman. Rubah kecil ini adalah binatang kecil yang suka merusak tanaman. Mampu beradaptasi dalam segala musim dan lingkungan. Jadi mampu beradaptasi dalam segala musim, mampu beradaptasi dalam segala lingkungan.
Hewan ini bergerak secara diam-diam tetapi sangat gesit. Sekilas ya biar kita tahu bersama, hewan ini bergerak secara diam-diam tetapi sangat gesit dan hanya meninggalkan jejak. Kalau Bapak Ibu Saudara bisa lihat di internet, rubah ini adalah hewan yang mirip seperti serigala. Mirip seperti anjing tetapi bentuknya kecil. Kalau anjing atau serigala besar kan ya. Kalau rubah ini kecil. Dan di Israel dikatakan ketika ada kebun-kebun anggur yang sedang berbunga, menjadi target, menjadi sasaran daripada rubah-rubah kecil ini. Kebun anggur yang dirusak adalah kebun anggur yang sedang berbunga. Dirusak saudara. Supaya apa? Enggak bisa menjadi buah, enggak bisa dipanen oleh petani. Kalau di sini ya kita banyak melihat kalau udah musim rambutan atau musim mangga, kita lihat oh sudah mulai berbunga. Sebentar lagi itu akan menjadi buah. Nah kalau kebun anggur sudah mulai berbunga, itulah yang menjadi sasaran dari rubah kecil ini. Makanya dalam ayat 15 tadi dikatakan saudara dari mempelai wanita ini mengatakan, tangkaplah bagi kami rubah-rubah itu, rubah-rubah yang kecil yang merusak kebun-kebun anggur. Yesaya pasalnya yang kelima, ayatnya yang ketujuh, mari kita lihat. Yesaya pasalnya yang kelima, ayatnya yang ketujuh bagian A. Sebab kebun anggur Tuhan semesta alam ialah kaum Israel. Sekali lagi, sebab kebun anggur Tuhan semesta alam ialah kaum Israel. Jadi kebun anggur Tuhan ialah Israel, kaum Israel. Saya dan saudara dikatakan adalah Israel rohani. Dan itulah yang menjadi incaran dari rubah-rubah kecil ini. Berusaha merusak kebun anggur, berusaha merusak kehidupan saya dan saudara. Kita adalah kebun anggur yang sedang berbunga. Saya dan saudara adalah Israel rohani yang sedang bertumbuh. Dan kita harus tahu bersama bahwa iblis tidak menyukai hal ini. Ketika saya dan saudara mulai bertumbuh, mulai memiliki karakter Kristus dalam kehidupan kita, iblis tidak menyukai hal yang demikian dan dia berusaha merusak melalui hal-hal kecil yang ada di sekitar kita. Benar ya saudara? Gak mungkin iblis merusak temannya sendiri. Pasti anak Tuhan yang sedang berapi-api di dalam Tuhan, anak Tuhan yang sedang semangat melayani Tuhan, anak Tuhan yang sedang berjuang, sedang giat, sedang berharap sepenuhnya kepada Tuhan, itulah yang menjadi incaran daripada iblis, itulah yang menjadi sasarannya, sehingga dikatakan ada rubah-rubah kecil yang berusaha merusak kebun anggur yang sedang berbunga. Ada hal-hal kecil yang dipakai oleh iblis untuk merusak kehidupan anak-anak Tuhan, kehidupan rohani anak-anak Tuhan yang sedang bertumbuh, yang sedang menghasilkan buah, yang sedang setia-setianya mencintai Tuhan. Gak suka iblis melihat pemandangan yang demikian. Contoh-contoh yang sederhana, hal-hal yang kecil, mari kita lihat bersama-sama. Hal-hal kecil yang bisa merusak kebun anggur atau kehidupan rohani. Kisah Para Rasul pasalnya yang kelima, saya akan baca. Kisah Para Rasul pasalnya yang kelima ayatnya yang pertama.
ada seorang lain yang bernama Ananias. Ia beserta istrinya Safira menjual sebidang tanah. Dengan setahu istrinya, ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu dan sebagian lain dibawa dan diletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Hal kecil, saudara, yang bisa merusak kehidupan rohani saya dan saudara sebagai anak-anak Tuhan. Berdusta, bohong. Pagi hari ini saya mau bertanya, adakah di antara kita sejak kecil sampai sekarang yang gak pernah bohong? Ada, saudara? Ada? Pasti 1 kali, 2 kali, atau berkali-kali kita pernah berbohong. Kadang mungkin kita berpikir, saya bohong untuk kebaikan. Dari segi mana kebaikannya, saudara? Kita lihat contoh dari Ananias dan Safira. Jadi latar belakang ayat ini supaya kita paham bersama-sama di dalam pasal 4 ayat 32 sampai ayat 37. Di situ menjelaskan bagaimana cara hidup jemaat mula-mula, cara hidup jemaat ketika ayat 34, adapun kumpulan orang yang ayat 32, adapun kumpulan orang yang telah percaya itu mereka sehati dan sejiwa, dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah, sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka. Karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu, dan hasil penjualan itu mereka bawa dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul. Lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Jadi inilah cara hidup jemaat mula-mula. Ketika mereka menjual tanah atau menjual apa yang mereka miliki, semua diberikan kepada rasul-rasul dan dibagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Kita kembali lihat kepada peristiwa Ananias dan Safira. Saat Ananias dan Safira menjual sebidang tanah, firman Tuhan mengatakan mereka menahan sebagian dari hasil penjualan itu dan mereka letakkan di kaki rasul-rasul. Jadi sebagian dibawa kepada rasul, sebagian ditahan. Sebenarnya kalau memang tidak rela ya saudara, tidak ikhlas, bisa saja mereka langsung berbicara kepada Petrus sebagai rasul Tuhan pada waktu itu. Tetapi mungkin mereka dengan pemikirannya sendiri berpikir, bohong saja kepada Petrus. Toh Petrus nggak akan tahu, kita sama-sama manusia. Petrus nggak akan ngerti kalau hasilnya sekian dan yang kita bawa cuma sebagian saja. Jadi singkat cerita mereka mengambil keputusan untuk berdusta, untuk berbohong. Tetapi apa yang Petrus katakan saudara dalam ayat 3, tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Jadi bukan cuma Petrus saja sebagai rasul mengetahui apa yang dia lakukan, Tuhan pun lebih dulu mengetahui semua itu.
Padahal mereka adalah jemaat-jemaat yang setia, mereka adalah jemaat-jemaat yang bekerja sama, tetapi tiba waktunya mereka mengambil keputusan yang salah. Bagaimana dengan kehidupan rohani mereka? Yang sebelumnya berapi-api di dalam Tuhan ketika mendengarkan Petrus berkhotbah, ketika mereka berkumpul bersama dengan jemaat-jemaat, mereka hidup bersama-sama, diberkati oleh Tuhan. Tetapi ketika ada hal kecil, hal sepele yang mungkin menurut mereka itu enggak apa-apa untuk dilakukan, berdusta, berbohong, tetapi akibatnya fatal, saudara. Ayatnya yang ke-5, ketika mendengar perkataan itu, rebalah Ananias dan putuslah nyawanya. Maka sangatlah ketakutan semua orang yang mendengar hal itu. Jadi Petrus ini mendustai, Ananias ini mendustai Petrus dan Roh Kudus. Hatinya dikuasai oleh iblis. Manusia dibohongi, Allah pun dia bohongi. Akibatnya fatal, saudara. Putuslah nyawanya seketika itu juga. Langsung diangkat oleh beberapa orang muda, lalu dikubur. Hal yang demikian pun dilakukan oleh istrinya. Berarti mereka sudah sepakat kan ya sejak awal. Mereka sudah memiliki rencana bersama-sama untuk menahan sebagian dari hasil penjualan tanah mereka. Itu pun yang dilakukan oleh Safira. Safira tidak tahu apa yang terjadi kepada suaminya. Dia pun melakukan hal yang demikian. Ayat 7, kira-kira 3 jam kemudian masuklah istri Ananias, tetapi ia tidak tahu apa yang telah terjadi. Kata Petrus kepadanya, katakanlah kepadaku, dengan harga sekiankah tanah itu kamu jual? Jawab perempuan itu, betul sekian. Gak mau jujur, saudara. Kata Petrus, mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai roh Tuhan? Lihatlah, orang-orang yang baru mengubur suamimu berdiri di depan pintu dan mereka akan mengusung engkau juga keluar. Lalu rebalah perempuan itu seketika itu juga di depan kaki Petrus dan putuslah nyawanya. Ketika orang-orang muda itu masuk, mereka mendapati dia sudah mati. Lalu mereka mengusungnya keluar dan menguburnya di samping suaminya. Maka sangat ketakutanlah seluruh jemaat dan semua orang yang mendengar hal itu. Sama, saudara. Ananias dan Safira langsung putus nyawanya, langsung meninggal. Kalau sekarang terdapat banyak sekali kemurahan Tuhan dalam kehidupan kita. Ketika kita sengaja atau tidak sengaja dalam posisi untuk berbohong, masih ada kemurahan Tuhan, kemurahan demi kemurahan yang Tuhan berikan, pengampunan demi pengampunan yang Tuhan berikan kepada saya dan saudara, supaya apa? Kita bisa kembali kepada Tuhan, supaya kehidupan rohani kita yang sedang bertumbuh tidak mati, terus bertumbuh dan bertumbuh. Jadi kita harus ingat, saudara, ini mungkin hal yang kecil, hal yang sepele, yang sering mungkin kita lakukan. Tetapi pada pagi hari ini firman Allah mau mengingatkan, mau mengajarkan kepada saya dan saudara, jangan sampai hal-hal yang kecil yang adalah dosa merusak kehidupan kita. Jangan sampai kebun anggur kita yang sedang berbunga sebentar lagi berbuah dan menikmati hasilnya bisa dirusak oleh rubah-rubah kecil ini. Yang sudah bersusah payah kita jaga. Sebagai petani ya saudara, dari awal sebelum menanam pasti akan mengeluarkan biaya untuk mengolah tanah, untuk membeli bibit dan sebagainya. Ketika tiba musim berbunga pasti akan dirawat dengan baik sampai masa panen tiba. Begitu juga dengan kita yang sedang bertumbuh, yang sedang bersemangat di dalam Tuhan. Jangan sampai itu
lalu begitu saja, hilang begitu saja, karena ada hal-hal kecil yang mulai merusak tanpa kita sadari. Berdusta, berbohong, gak apa-apa. Bohong untuk kebaikan dalam rumah tangga. Mulai retak karena apa, saudara? Ketika ada kebohongan yang terjadi, suami istri tidak suka berbicara jujur. Kalau saya jujur kepada istri, mungkin dia marah. Kalau saya jujur kepada suami, mungkin dia akan marah. Atau kalau saya gak bohong, pasti akan begini-begini. Jangan ya saudara, mari dikomunikasikan dengan baik. Supaya hubungan kita dengan sesama tetap baik, terlebih hubungan kita dengan Tuhan. Jujur di hadapan Tuhan. Kalau memang kita sudah mengakui kesalahan, mari belajar jujur di hadapan Tuhan. Apakah Tuhan tidak akan mengampuni kita? Pasti mengampuni. Karena Tuhan ingin supaya kita terus bertumbuh, dan menikmati sorga yang kekal. Dalam pekerjaan pun, mari belajar untuk hidup jujur. Dalam berusaha, jujur. Pertama, jujur di hadapan Tuhan. Pasti diberkati oleh Tuhan. Sekolah, jujur. Kalau memang belum mampu menguasai pelajaran, minta bantuan dari guru. Atau kita bisa les, ada les tambahan, dan lain-lain. Jangan nanti ketika ujian bingung nyari contekan. Jangan ya, yang masih sekolah. Belajar jujur. Sudah mempersiapkan sebaik mungkin dari rumah, sudah belajar. Ketika ujian di sekolah kadang gugup ya. Tetapi ketika sudah dipersiapkan dengan baik dari rumah, kita berdoa kepada Tuhan, pasti ditolong oleh Tuhan. Jangan ingin mendapatkan nilai yang bagus, tapi nyontek ke sana kemari. Hal yang kecil yang bisa merusak kebun anggur, berdusta, berbohong. Yang kedua, saudara, iri hati. Tanpa disadari, iri hati ini menjadi sifat kebanyakan orang. Saya tidak menyebutkan si A, si B, tetapi sifat kebanyakan orang. Iri hati artinya kurang senang melihat kelebihan orang lain. Kalau Bapak Ibu Saudara bisa lihat di kamus bahasa Indonesia, iri hati adalah kurang senang melihat kelebihan orang lain. Kalau sedikit-sedikit kita kurang senang lihat kelebihan orang lain, kapan kita bisa maju, saudara? Kapan kebun anggur ini bisa berbunga dengan baik? Kapan kebun anggur ini bisa berbuah dengan lebat sehingga kita bisa menikmati hasilnya? Mari kita fokus pada kebun anggur yang Tuhan percayakan untuk kita garap. Kehidupan kita yang Tuhan masih izinkan bernafas sampai hari ini. Kita fokus supaya terus bertumbuh di dalam Tuhan. Kita lihat contoh saudara. Kejadian pasal yang keempat. Saya baca ayat 3 sampai ayatnya yang kelima. Kejadian pasalnya yang keempat, ayat 3 sampai ayatnya yang kelima. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Firman ayat 6, firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Saudara, ketika persembahannya Kain tidak diterima oleh Tuhan, hanya persembahannya Habel,
Kain iri kepada adiknya. Kain gak suka, gak senang. Firman Tuhan katakan hatinya menjadi sangat panas dan mukanya muram. Gak suka melihat kelebihan yang dimiliki oleh adiknya. Kalau Kain mengambil sikap yang lain, misalnya dia mengoreksi dirinya sendiri. Kenapa ya persembahanku tidak diterima oleh Tuhan? Kalau Kain mengambil tindakan yang lain, dia merenungkan bagaimana caranya supaya korban yang dipersembahkan bisa berkenan di hadapan Tuhan. Kejadiannya pasti nggak akan seperti ini, saudara. Dia nggak akan membunuh adiknya sendiri. Tetapi karena langsung nggak terima dengan keadaan yang sedang terjadi, ketika Habel dan korban persembahannya diterima oleh Tuhan, hati Kain langsung panas dan mukanya langsung muram. Langsung gak suka dengan adiknya. Apa yang salah terhadap Habel? Habel juga mempersembahkan korban sama seperti Kain. Tetapi korbannya diterima oleh Tuhan. Itu urusannya Tuhan menerima atau enggak terima. Karena Tuhan melihat bagaimana pribadi Habel. Kalau dalam kitab Ibrani dikatakan Habel mempersembahkan korban dengan imannya kepada Tuhan. Ada iman yang menuntun dia untuk mempersembahkan korban yang terbaik di hadapan Tuhan. Makanya Tuhan terima. Tetapi Kain tidak. Dalam ayat 3 pun dikatakan Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan. Cuma sebagian, saudara. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau misalnya saya beli ya sepatu harganya 500.000. Sepatu satu pasang kan ya, kiri kanan. Kalau saya cuma kasih misalnya ke Mbak Enji satu aja, satu sisi. Sekalipun harganya 500.000 buat apa, saudara? Gak bisa dipakai. Iya kalau Cinderella dicari sampai ketemu. Sebagian saja yang diberikan oleh Kain, makanya enggak berkenan di hadapan Tuhan. Kehidupan Kain ternyata jahat di hadapan Tuhan. Dan selanjutnya dikatakan dia iri hati. Karena iri hati, saudara, terjadi pembunuhan. Korbannya siapa? Apa cuma adiknya saja? Korbannya dua-duanya, diri sendiri menjadi korban, orang lain pun menjadi korban. Diri sendiri dihukum oleh Allah, dihukum oleh Tuhan. Karena iri hati, kehidupan Kain dihukum oleh Tuhan melakukan kejahatan. Karena iri hati, Kain melakukan rencana untuk membunuh adiknya. Gak bisa berbunga kebun anggurnya, saudara. Apalagi berbuah. Kadang tanpa saya dan saudara sadari mungkin itu sudah mulai muncul dalam hati kita. Tetapi ketika kita menyadari hal yang demikian mulai terjadi, ada rasa kurang senang melihat kelebihan orang lain, mari kita minta Tuhan supaya menuntun hidup kita. Masing-masing orang ada berkatnya sendiri. Ada yang katakan rezeki itu enggak akan ketukar. Kalau Bapak Ibu Saudara yang bekerja, gajinya pasti Bapak Ibu Saudara yang terima, bukan tetangga. Kita sendiri yang terima. Kalau kita sekolah dengan baik, belajar dengan giat, siapa yang akan berprestasi? Apakah orang tua? Tidak, kita sendiri yang akan berprestasi. Jangan sampai iri hati merusak kehidupan rohani saya dan saudara, amin. Kebun anggur yang mulai berbunga, saudara. Yang kita
garap dari awal dengan susah payah. Hidup kita yang kita bawa terus di hadapan Tuhan. Hujan panas saya mau setia kepada Tuhan. Sakit atau sehat saya mau setia kepada Tuhan. Tetapi ketika di tengah perjalanan ada tantangan, mari kita sadari hal yang demikian. Jangan sampai rubah-rubah kecil ini mengambil kesempatan, saudara. Kita yang rugi. Kita yang rugi. Jangan sampai kita memberikan kesempatan iblis merusak kehidupan saya dan saudara. Padahal sorga yang kekal sudah dijanjikan oleh Tuhan. Berkatnya enggak cuma sampai di dunia ini. Berkatnya sampai di sorga, saudara. Mahkota yang kekal Tuhan sediakan. Yang ketiga, terakhir, yang pertama hal-hal kecil yang bisa merusak, berbohong atau berdusta. Yang kedua, iri hati. Yang ketiga, 1 Raja-Raja pasalnya yang ke-21. 1 Raja-Raja pasalnya yang ke-21. Saya baca ayatnya yang pertama. Mari kita lihat bersama-sama. 1 Raja-Raja pasalnya yang ke-21 ayat yang pertama. Sesudah itu terjadilah hal yang berikut. Nabot orang Israel mempunyai kebun anggur di Israel di samping istana Ahab, Raja Samaria. Berkatalah Ahab kepada Nabot, berikanlah kepadaku kebun anggurmu itu, supaya kujadikan kebun sayur, sebab letaknya dekat rumahku. Aku akan memberikan kepadamu kebun anggur yang lebih baik daripada itu sebagai gantinya, atau jikalau engkau lebih suka, aku akan membayar harganya kepadamu dengan uang. Jawab Nabot kepada Ahab, kiranya Tuhan menghindarkan aku daripada memberikan milik pusaka nenek moyangku kepadamu. Jadi saudara, hal yang ketiga, hal-hal kecil yang bisa merusak kehidupan rohani. Yang ketiga, mengingini kepunyaan orang lain. Mengingini kepunyaan orang lain. Kita belajar dari peristiwa Ahab dan Nabot. Ahab ini adalah raja Israel yang ada di Samaria. Sedangkan Nabot ini rakyat biasa. Ketika Ahab meminta kebun anggurnya Nabot karena letaknya dekat rumah Ahab. Ahab katakan, aku bisa membayarnya atau bisa mengganti dengan yang lain yang lebih baik. Tetapi kenapa enggak diberikan oleh Nabot? Ayat 3, jawab Nabot kepada Ahab, kiranya Tuhan menghindarkan aku daripada memberikan milik pusaka nenek moyangku kepadamu. Jadi ini adalah milik pusaka nenek moyang dari Nabot. Enggak bisa diperjualbelikan, enggak bisa ditukar dengan yang lain, tetap dipertahankan, saudara. Nah, sedangkan Ahab ini adalah seorang raja, punya harta yang banyak, punya kekuasaan. Ayat 4 kita lihat tanggapan atau reaksi dari Ahab. Lalu masuklah Ahab ke dalam istananya dengan kesal hati dan gusar karena perkataan yang dikatakan Nabot orang Israel itu kepadanya. Tidak akan kuberikan kepadamu milik pusaka nenek moyangku. Maka berbaringlah ia di tempat tidurnya dan menelungkupkan mukanya dan tidak mau makan. Berlebihan, saudara, respon dari Ahab ini. Langsung kesal hati, langsung gusar. Karena mungkin dia terbiasa sebagai seorang raja, apapun yang dia inginkan harus dia dapatkan. Berpikir punya kekuasaan, jadi sekalipun
bukan miliknya dia, ketika dia mau harus dia dapatkan. Sedangkan itu adalah milik pusaka dari nenek moyangnya Nabot, gak bisa diberikan kepada orang lain. Respon dari Ahab ini terlalu berlebihan kalau saya katakan, saudara. Hatinya langsung kesal, langsung gusar, gak mau makan, ngambek, marah. Dan Isabel, istrinya, melihat kenapa suami saya seperti ini. Ayat 5 dia bertanya, apa sebabnya hatimu kesal sehingga engkau tidak makan? Ketika Ahab ini menjelaskan, oh Nabot nggak mau memberikan kebun anggurnya kepada saya. Bukan memberikan solusi yang baik, Isabel ini malah mengatakan kepada Ahab, bukankah dia seorang raja? Jadi bukan mengalah, tetapi malah dipanas-panasin, saudara, ngotot supaya berjuang untuk mendapatkan apa yang menjadi kepunyaan orang lain. Kemudian istrinya ini sendiri yang berusaha menulis surat kepada bawahannya untuk membunuh Nabot ini dengan cara mereka. Bapak Ibu Saudara bisa baca ayat-ayat selanjutnya. Mengingini kepunyaan orang lain, apakah masih kurang menjadi seorang raja dengan harta benda yang dia miliki, dengan kekuasaan yang dia miliki? Hanya itu kebun anggur yang dimiliki oleh Nabot adalah warisan dari nenek moyangnya, tetapi ngotot mau diambil. Itu bisa merusak diri sendiri, saudara. Terlalu bersemangat pada hal yang negatif. Isabel berjuang untuk mendapatkan kebun anggur itu supaya suaminya mau makan, supaya suaminya mau bersemangat lagi, supaya wajahnya enggak muram, supaya hatinya bersuka cita sekalipun melakukan hal yang salah. Nabot ini dibunuh. Ada saksi-saksi dusta ya, orang-orang Dursila yang mengatakan bahwa Nabot ini telah mengutuk Allah dan raja sehingga dibawa keluar dan dilempari dengan batu sampai mati. Hal yang demikian bisa merusak kehidupan rohani, saudara. Tanpa disadari mungkin kita menginginkan apa yang bukan menjadi bagian kita. Kalau anak kecil ya saudara, kadang kita melihat perilaku anak kecil, melihat temannya punya mainan yang satu dia mau. Itu anak kecil, masih kurang mengerti. Jadi orang tua bertanggung jawab untuk memberikan arahan, untuk memberikan pengertian. Tetapi kalau orang dewasa yang sudah besar, pasti bisa memahami dengan sendirinya. Tidak semua hal yang kita inginkan harus kita dapatkan. Apalagi menginginkan sesuatu yang bukan menjadi hak kita atau bukan menjadi bagian kita. Kalau kita ngotot kepada hal yang salah, kepada hal yang negatif, ini bisa merusak kebun anggur kita, bisa merusak kehidupan kita, bisa merusak hubungan kita dengan Tuhan, bisa merusak hubungan kita dengan sesamanya. Apakah salah ketika Nabot ini menikmati apa yang menjadi bagiannya? Dia punya milik pusaka dari nenek moyangnya. Apakah salah dia mengolah? Tidak, saudara. Yang salah adalah Ahab sendiri yang terlalu terobsesi dengan milik orang lain. Karena berpikir apa yang dia inginkan harus dia dapatkan. Ketika Nabot memberikan penjelasan yang tidak sesuai dengan keinginannya, dia marah, saudara. Hatinya gusar, langsung kesal. Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ayatnya yang ke-5 sampai ayat yang ke-10 adalah tindakan dari Isabel, istrinya Ahab. Tadi saya katakan dia menyuruh orang untuk dia menulis surat dan memeteraikannya dengan meterai raja dan dikirim kepada pemuka-pemuka yang diam sekota
dengan Nabot. Ayat 9, dalam surat itu ditulisnya demikian, maklumkanlah puasa dan suruhlah Nabot duduk paling depan di antara rakyat. Suruh jugalah 2 orang dursila duduk menghadapinya dan mereka harus naik saksi terhadap dia dengan mengatakan engkau telah mengutuk Allah dan Raja. Sesudah itu bawalah dia keluar dan lemparilah dia dengan batu sampai mati. Tindakan yang salah, saudara. Isabel ini melakukan tindakan yang merusak kehidupan mereka sendiri. Yang merusak diri mereka sendiri. Jadi pada pagi hari ini firman Tuhan mau mengajak dan mengajarkan kepada saya dan saudara, hati-hati saat mengambil keputusan. Hati-hati saat kita mengambil langkah kecil. Mungkin kita berpikir, langkah yang kecil saja, jadi nggak usah berpikir panjang. Tapi harus hati-hati, saudara. Hati-hati saat mengambil tindakan. Jangan sampai merusak kebun anggur yang sedang berbunga. Jangan sampai menghambat pertumbuhan rohani yang sedang bertumbuh di dalam Tuhan. Akibatnya fatal, saudara. Ayat 20, dari ayat 18 sampai ayat 21, Tuhan marah, Tuhan menghukum Ahab dan keluarganya. Jangan sampai rubah-rubah kecil ini merusak kebun anggur kita, saudara. Kembali dalam Kidung Agung pasal yang kedua. Kembali dalam Kidung Agung pasalnya yang kedua ayat 15. Tangkaplah bagi kami rubah-rubah itu, rubah-rubah yang kecil yang merusak kebun-kebun anggur kami yang sedang berbunga. Disuruh tangkap, saudara. Kalau saya dan saudara digambarkan sebagai Israel rohani kebun anggurnya Tuhan, ketika kita melihat ada hal-hal kecil yang mulai merusak, siapa yang bertanggung jawab untuk menangkapnya? Kita sendiri. Kita sendiri yang harus menghentikan rubah ini yang mulai merusak. Karena kita sendiri yang rugi. Bagaimana caranya? Dengan mengambil sebuah tindakan yang benar. Dengan mengambil sebuah tindakan yang baik. Lebih lagi setia kepada Tuhan. Tindakan sikap, tindakan kita. Lebih lagi mengandalkan Tuhan. Kalau dengan kekuatan saya sendiri saya tidak bisa untuk menangkapnya, Tuhan. Kalau dengan kekuatan saya sendiri saya nggak bisa untuk menghilangkan, melenyapkan rubah-rubah kecil yang mulai merusak kebun anggur ini yang Tuhan sedang percayakan. Saya minta kekuatan daripada Tuhan. Ketika kita mengambil keputusan untuk bertindak, pasti Tuhan akan memberikan kemampuan. Amin. Tetapi kalau kita sendiri membiarkan kecil saja, lama-lama jadi besar, lama-lama merembet kemana-mana. 1 hektar bisa rusak, 2 hektar dan seterusnya yang ditanami bisa rusak, bisa merambat kemana-mana, saudara, karena tidak dihentikan, karena tidak ditangkap rubah-rubah kecil ini. Mari kita meminta kekuatan daripada Tuhan, kita meminta kemampuan daripada Tuhan. Saya dan saudara yang sedang bertumbuh di dalam Tuhan, ketika ada pencobaan, ketika ada pergumulan, ketika ada badai hidup yang mulai datang dan mulai menghambat kehidupan rohani kita untuk mengiring Tuhan, mari kita sadari, kita lebih lagi berserah kepada Tuhan. Kalau bahasa Jawa dikatakan lebih lagi untuk gandol gusti. Berpegang erat kepada Tuhan. Kita sadari bahwa masalah hidup yang sedang saya alami baik dalam rumah tangga, dalam pekerjaan,
baik dalam kehidupan sehari-hari, ini akan membuat saya mundur daripada Tuhan. Ketika kita menyadari hal yang demikian, pasti kita akan berdoa kepada Tuhan, pasti kita akan meminta pertolongan daripada Tuhan dan percaya bahwa Tuhan akan menolong saya dan saudara. Saat kebun anggur ini terus kita pelihara, terus berbunga, akhirnya berbuah, kita yang akan menikmati hasilnya, berkat-berkat yang luar biasa. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Firman Tuhan pada pagi hari ini sampai di sini. Biar Roh Kudus yang akan memeteraikan dalam kehidupan kita. Biar Roh Kudus yang akan menolong kehidupan saya dan saudara. Sama-sama bangkit berdiri, kita mau angkat pujian. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Ku yakin saat kau berfirman. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saat kau berfirman.
pujian ini. Ku yakin saat kau berfirman, ku benar saat kau berfirman, hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Haleluya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Haleluya. 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 Disediakan bagiku, ku diangkat. Mari dengan iman katakan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Haleluya. 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 Disediakan bagiku, ku diangkat dan lagi bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Haleluya. 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 Mari haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Ku diangkat dan dipuji mujizatnya. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kita akan masuk dalam doa. Dengan kasih Kristus, Bapak Tamsir berdoa, saya kembalikan kepada Bapak Gembala. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang sudah kami dengar bersama-sama. Kiranya Tuhan firman yang sudah kami pelajari bersama-sama dapat menjadi kekuatan iman kami. Biarlah Tuhan menyertai kami seumur hidup kami sampai akhir hayat kami. Bapa, urapilah hamba-Mu yang sudah memberikan firman kepada kami, supaya diperkuat iman kami hingga sampai selama-lamanya. Sebentar kami akan meninggalkan tempat ini ya Tuhan, kiranya Tuhan menyertai kami sampai tempat kami masing-masing, tidak ada halangan satu apapun. Terima kasih Tuhan. Doa harapan kami serahkan di dalam nama Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Dipersilakan duduk. Kita akan angkat ujian aku jalan, kebenaran dan hidup. Aku percaya, amin. Di dalam nama
aku jalan. Persembahan jemaatmu pertama maupun kedua sepersepuluh kembalikan jemaatmu hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Kami serahkan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Belum tutup doa, nanti latihan pujian grup Ibu Maria ya. Tinggal untuk latihan pujian. Lalu pengumuman seperti acara ibadah ya. Tengah minggu hari Kamis, Jumat, puasa, doa kaum muda ya. Lalu Sabtu ibadah kaum muda, Minggu anak-anak, siang ibadah raya, minggu ketiga nanti kita akan jalankan persembahan yang ketiga kali untuk kas tamburin anak-anak kita. Lalu nanti diminta jam 5 sore, dengarkan jam 5 sore pelayan-pelayan LCD ya. Besok tak? Tadi kan bilang nanti sore. Saya ngomong sama Bapak yang nah, saya umumkan dia nanti sore ya. Besok berarti Senin ya. Senin jam 5 ya. Pelayan Bang Sidi ngumpul di gereja ya. Puji Tuhan. Akhirnya yang lain tidak ada, tutup dalam doa. Bangkit berdiri bersama-sama. Angkat pujian, inilah yang kupunya, hati sebagai hamba. Inilah yang kupunya, hati sebagai hamba. Yang mau yang muda, siapa yang ku bawa. Tetap ada di dalam pemeliharaan Tuhan dan kami tetap ada di dalam kejujuran. Kami tidak mau seperti Ananias dan Safira sehati sekongkol Tuhan, tetapi sepakat caranya salah. Kami tidak mau, jemaat Tuhan di Tunggul Permanu tidak mau supaya kami mau menurut kehendak Tuhan dan firman Tuhan. Sepakat tapi sepakat salah itu akan membawa suatu kehancuran. Tuhan tolong agar firman-Mu meneguhkan iman jemaat-Mu semua di Tunggul Permanu supaya melakukan kehendak Allah, melakukan yang baik, melakukan yang benar. Diberkati hamba-Mu yang menyampaikan, diberkati seluruh jemaat-Mu yang sudah mendengarkan ini, membawa dan mengingatkan di dalam kami melakukan yang baik, yang benar. Segala keirian hati atau iri-iri itu disingkirkan ya Bapak. Kami tidak mau hal itu terjadi ya Bapak. Tetapi kebenaran
firman-Mu itu yang boleh senantiasa kami miliki, kami pegang janji-Mu ya dan amin ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan semuanya dalam tangan Kau, agar kebenaran firman-Mu itu Tuhan Yesus tertanam, tersimpan ya Bapa. Bentar latihan pujian kaum wanita, dan sebentar meninggalkan tempat ini, ruangan ini. Allah menyertai perjalanan jemaat-Mu, baik jauh maupun dekat ke Tunggul Keparmanu. Tuhan Yesus yang masih ada keadaan sakit, Tuhan pulihkan pada hari ini pun jamah ya Bapa. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, awal, pertengahan sampai akhir. Dalam ibadah pagi ini, Tuhan yang sudah memimpin, Tuhan yang sudah memberkati dalam pelayanan semuanya. Tuhan memberkati kami yang sudah beribadah, diberkati oleh Tuhan. Ucapan syukur kami ya Bapak. Bapak Ibu Saudara sekalian dikasihi Tuhan, dan yang mengasihi Tuhan, terimalah berkat sukacita, terimalah berkat damai sejahtera yang datang dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, menyertai kita sekalian pada siang ini. Sampai Maranatha Tuhan Yesus datang yang kedua kali, pulanglah dengan kemenangan, pulanglah dengan sukacita, pulanglah dengan damai sejahtera bagian kami bersama. Berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub menjadi bagian kami ya Bapa. Kami memberkati seluruh jemaat yang sudah hadir pada siang ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengakhiri ibadah kami pada siang ini ya Bapa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati pada saudara dan saya. Selamat siang.